Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan membahas tentang orientasi tentang sekolah lanjutan. Nah, kalian udah pernah berpikir belum? Kalian lulus sekolah SMP ini mau lanjut kemana nih? Mau ambil sekolah SMA atau SMK jurusan apa? Atau SMA juga ambil jurusan apa? Karena kan kalian udah di semester genap nih sekarang. Memang udah harus saatnya kalian merencanakan untuk kedepannya itu akan melanjut kemana. Nih, di sini ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan sebelum menentukan pemilihan sekolah. Jadi sebelum kita memilih sekolah kita akan kemana, nih perhatikan juga nih faktor-faktor yang ada di dalam diri kalian. Yang pertama itu ada faktor bakat. Dilihat lagi kita sebagai yang mau melanjutkan sekolahnya memiliki bakat apa sih? Misal, kalau misalkan kita ngerasa, ya saya tuh lebih senang ke bahasa ya. Kalau misalkan denger pelajaran bahasa Inggris tuh saya lebih senang. Jadi mungkin nanti bagusnya kemana ya gitu kan, terus kepikiran ya udah ya mungkin kalau misalkan lebih suka ke bahasa, lanjut sekolahnya ambil SMA jurusan bahasa aja kali ya gitu kan. Atau memang faktornya si bakatnya itu lebih suka main-mainin mesin-mesin motor misalnya tuh, ya udahlah saya tuh lebih seneng ngorek-ngorekin motor nih, ngeberantakin motor, maksudnya kayak main-mainin motor kan. Ya udah berarti yang cocok itu kemana, mungkin ambil sekolah yang ke teknologi mekanik ya. Adapun yang kedua itu hal yang harus diperhatikan adalah faktor minat. Minat pada dasarnya adalah rasa ketertarikan individu pada suatu hal atau aktivitas. Minat merupakan suatu fungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu. Minat juga merupakan kekuatan dari dalam diri individu dan tampak dari luar sebagai suatu aktivitas. Dalam fungsinya, minat ini merupakan perpaduan antara pikiran dan perasaan. Jadi kalian selain dari faktor bakat, lihat juga faktor minat atau enggak ke sekolah tersebut. Dilihat juga dari beberapa aspek. Nih, yang ketiga ada dari faktor kemampuan. Sebenarnya nih pada dasarnya faktor kemampuan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada faktor kemampuan internal, yaitu kemampuan yang berasal dari diri individu itu sendiri. Adapun yang kedua kemampuan eksternal, yaitu suatu kemampuan yang berasal dari luar individu yang sangat mendukung terrealisasi cita-citanya. Misal yaitu kemampuan ekonomi orang tua, walaupun sikapnya nggak mutlak. Jadi kalau misalkan faktor kemampuannya kemana nih, kita misalkan bakat udah ada nih Bu, minatnya udah ada, ya udah kayaknya saya ambil international school deh gitu kan. Tapi lihat juga dari yang ketiganya faktor kemampuannya. Oke, internalnya kita pinter, bisa lah dapetnya. Tapi dari sisi kemampuan ekonomi orang tuanya, karena kan international school itu lebih mahal ya, mampu atau enggak dilihat dari sananya. Itu yang harus diperhatikan. Ada juga nih jenis sekolah lanjutan, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sekolah menengah atas yang memiliki program atau jurusan, ada 3. Yang pertama itu program atau jurusan IPA, ada jurusan IPS, dan yang ketiga ada bahasa. Selanjutnya untuk di SMK, contoh kejuruannya itu adalah ada STM, Sekolah Teknologi Menengah, ada SMEA atau Sekolah Menengah Ekonomi Atas, Sekolah Pelayaran Menengah, Sekolah Menengah Farmasi bagi yang lebih suka obat-obat ya, Sekolah Menengah Industri Pariwisata. Ini biasanya industri pariwisata seperti sekolah perhotelan.
Ada sekolah menengah seni rupa, sekolah menengah analis kesehatan. Ini coba dilihat kalian kemampuannya atau minat atau bakatnya ada di yang jurusan mana. Nih ada juga nih. Jadi selain dari yang sekolah-sekolah tersebut, ada juga nih hal yang harus diperhatikan agar dapat mengasah keterampilan kita. Karena kan untuk sekolah itu ada 2 jalur ya, ada formal sama yang non formal. Kalau yang formal yang udah tadi Ibu jelaskan yang di atas ini. Nah, kalau yang non formal itu ada yang dinamakan kursus. Jadi, sebenarnya untuk kursus ini para lulusan kursus itu diharapkan lebih siap untuk masuk dunia kerja daripada lulusan sekolah lanjutan yang bersifat formal, karena ini lebih ditekan banget ya. Contohnya nih, ada kursus komputer, kursus menjahit, ada kursus elektronika, ada kursus montir, dan lain-lain. Jadi, dengan mengetahui atau memahami bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki, maka kita akan lebih mudah untuk menentukan pilihan sekolah lanjutan yang diinginkan. Misalnya, ada yang bakat dan minatnya di bidang otomotif, ada yang di yang lainnya. Mungkin ada yang ngelihat kakaknya di kesehatan kerjanya, bisa juga kalian ngambil sekolah yang farmasi atau di yang untuk obat atau di sekolah yang kesehatan lainnya. Namun tetap untuk memilih sekolah lanjutan itu tetap kita harus konsultasikan dulu ke orang tua kita, runding dulu ke keluarga dekat atau ke orang tua kita. Bahkan boleh juga kita konsul ke guru, baiknya ambil sekolah mana ya Bu, ambil jurusan apa ya Bu, ambil SMA atau SMK ya Bu. Seperti itu. Sampai sini mudah-mudahan kalian dapat dipahami. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.